Dijual dulu kali ya? Dijual dulu. Ini baru akad baru. Boleh Bu. Kenapa? Satu, bukan benda ribawi. Tadi uang. Kedua, bisa dibedain Bu. HP yang bagus sama HP yang jelek bisa dibedain. Tapi beda kalau misalnya ibu-ibu contoh tepung yang 10 proteinnya sama yang 12 bisa bedain gak? Kagak. Kalau udah jadi kue aja kali ya? Kalau udah jadi kue kagak gitu kan. Nah itu termasuk benda ribawi. Kedua, riba yang terjadi akibat pinjam meminjam, namanya riba nasiah. Prakteknya pada saat ini apa Bu? Bunga bank, atau misalnya kata Rasulullah, kata kunci tentang riba itu kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Segala bentuk pinjaman yang ngambil manfaat itu riba. Praktek yang terjadi selain bunga bank pada masyarakat itu soal gading. Saya punya kontrakan, saya gading. Nanti hasil kontrakannya ambil tidak. Itu termasuk riba. Jadi nggak boleh tuh gading manfaat soal pinjam. Nah, ada 3 kriteria riba nasiah Bu. Yang pertama, yang minjem nggak boleh minta lebih. Misalnya saya mau minjem uang sama Ustaz Ajistat, pinjam duit 100.000, nanti saya balikinnya jadi 110. Kagak boleh. Yang kedua, yang ngasih pinjam, kata Ustaz tadi, nih gue pinjemin 100.000, entah balikinnya 110 ya. Nggak boleh. Nah, kalau ibu-ibu di sini kan kayaknya udah paham fikih muamalah. Nggak boleh pakai syarat. Kan udah sama-sama paham nih, yang minjemin nggak boleh minta lebih, yang ngasih minjem nggak boleh minta lebih. Pakai kode. Pok minjem duit 100.000. Kalau ngucapin dosa. Pakai kode. Pok. Atau pakai bapak. Nambahnya 3. Kagak boleh gitu kan. Pakai kode juga, pakai isyarat kagak boleh. Gitu. Oh iya, kalau pakai kode nggak boleh, minta lebih nggak boleh. Pakai WhatsApp, kirimin emot duit. Itu juga kagak boleh. Jadi ingat 3 ketentuan. Yang ngasih pinjam nggak boleh minta lebih, yang minjemin nggak boleh minta lebih, atau pakai isyarat, pakai gestur nggak boleh. Sunahnya apa? Ngebalikin boleh ngasih lebih. Misalnya pas ngebalikin nggak ada kesepakatan di awal, balikin 100.000. Ini buat anak lu jajan deh 10.000, boleh. Asal tidak boleh ditentukan di awal. Itu riba nasiah. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu terjadi karena kebiasaannya orang-orang Quraisy dan para nabi. Ada yang tahu kebiasaannya nabi, orang-orang Quraisy? Dia balikan tidak. Ada yang tahu nggak? Tukar istri. Itu salah. Ada yang tahu? Kebiasaannya orang Quraisy, dia balikan di Al-Quran juz 30, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu rihlah, melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam, Yaman. Buat apa Bu? Buat jalan-jalannya Nabi sama jalan-jalannya kita. Kalau kita tuh betul. Kalau Nabi jalan-jalannya dagang nyari duit. Kalau kita ngabisin duit. Nah, kebiasaannya orang-orang Quraisy itu dagang. Maka dagangnya itu modelnya palu gada Bu. Apa lu mau gue ada. Jadi pada saat itu ada yang nyari onta. Punya onta nggak usia 3 tahun. Nah ternyata dia nggak punya nih onta usia 3 tahun. Tapi dia bilang ada.
Nanti kalau harga cocok, aneh ambil di kandang. Padahal dia nggak punya bu yang 3 tahun. Ternyata deal harganya. Ternyata dia nggak ke kandang, tapi ke toko sebelah. Ente punya onta 3 tahun nggak? Punya. Aneh pinjem dulu dah. Nah, pinjem di sini ontanya bukan buat dinaikin, tapi buat dijual. Nah, ketika dijual kan dapat duit bu, dapat dia beli onta lagi yang 3 tahun. Setelah beli, dibalikin ke toko sebelah. Kata toko sebelah, nggak boleh lu, enak aja gue udah pinjemin. Gue nggak mau yang dibalikin 3 tahun, gue mau yang dibalikin 4 tahun. Nah, ini termasuk riba jahiliyah. Apa praktek riba jahiliyah pada saat ini? Ayo. Pada saat ini riba yang terjadi akibat adanya jangka waktu. Gadaya masuk ke nasi abu. Ayo. Pinjol masuk ke nasi A, pinjam meminjam. Ayo. Jahiliyah tukar-mukar ya. Bukan. Yang terjadi akibat jangka waktu. Yang kalau ibu-ibu suka diteleponin tuh, ditawarin. Nah, kartu kredit tuh kalau ibu make bayar sekarang kagak kena tambahan. Tapi kalau misalnya lewat 1 hari aja kena tambahan, itu termasuk riba jahiliyah. Saya lihat ibu-ibu di sini pada bawa dagangan ya. Siapa yang dagang di sini? Semua yang dagang. Sebelum masuk ke koperasi izin Ustaz, saya mau kasih tips nih, kalau diamalin insya Allah sukses, asal yakin. Kita kalau belajar harus sama Nabi, sama sahabat. Ibu tahu Utsman bin Affan?